Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Berbicara kepada binatang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu. Anak-anak, binatang peliharaan kita terkadang menjadi teman terbaik kita. Menyayangi kita, apakah kita sedang senang, marah, atau sedih. Mereka dengan cepat belajar untuk mengenali bagaimana perasaan kita dan kemudian meresponnya. Tetapi tidak seekor binatang yang saya ketahui betul-betul dapat berbicara kepada saya, karena itu pastinya sangatlah aneh. Jadi, dapat kamu bayangkan bagaimana terkejutnya Bileam ketika keledainya berhenti pada jalurnya dan berbicara. Cerita ini dapat dibaca dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Orang-orang Moab takut terhadap anak-anak Israel yang tinggal di sebelah mereka. Raja mereka, Balak, mengirimkan orang kepada Bileam dan berkata, "Kutuklah orang-orang ini, sehingga saya dapat mengalahkan mereka dalam peperangan." Bileam berangkat ke Moab dengan mengendarai keledai kesukaannya. Ketika mereka hampir mendekati Moab, keledai itu berbalik dari jalan dan mengarah ke ladang. Mungkin ini tidak begitu biasa karena keledai dikenal keras kepala sewaktu-waktu. Bileam memukul keledai itu karena tidak patuh dan akhirnya membuatnya kembali ke jalan. Tetapi keledai itu berbalik kembali dan lari ke arah dinding, menghimpit kaki Bileam. Sekarang Bileam benar-benar marah, dan ia memukul keledai itu lagi dan membuatnya kembali ke jalan. Beberapa menit kemudian, keledai itu terjatuh menimpa Bileam. Wow, ia memukulnya kembali. Kemudian keledai itu membalikkan kepalanya dan berbicara menggunakan kata-kata. Pastilah itu membuat Bileam ketakutan. Tetapi tidak setakut ketika Allah membuka matanya dan ia melihat malaikat yang berkilau terang benderang menghadang jalan mereka. Malaikat itu menjelaskan bahwa keledai itu telah menyelamatkan nyawanya. Jika keledai itu tidak berbalik, malaikat itu pastinya telah menghancurkan Bileam. Bileam yang bertobat memberkati bangsa Israel, bukannya mengutuki mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah akan menggunakan apa saja untuk mendapatkan perhatian kita, karena Ia tidak ingin satu pun dari kita kehilangan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus,
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan rohani yang dapat kita ambil melalui renungan pada pagi hari ini. Belajar dari Bileam dan keledainya. Tuhan menyelamatkan Bileam melalui keledainya. Bileam yang diutus untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Ia menyelamatkan Bileam melalui keledainya, dan Bileam bertobat untuk memberkati bangsa Israel, gantinya mengutuki mereka. Anak-anak, Allah yang Maha Pengasih itu merindukan agar kita semua memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, Ia akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan perhatian kita. Karena Ia tidak ingin satupun dari antara kita yang akan kehilangan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, anak-anak, mari dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah panggilannya ketika Dia berbicara kepadamu, memanggilmu untuk berjalan di jalan yang benar. Mari memulai hari ini dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memimpin kita dalam sepanjang aktivitas kita hari ini, agar kita dapat berjalan di jalan yang benar dan kita akan diberkati pada sepanjang hari ini. Dan biarlah berkat keselamatan akan menjadi bahagian kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.